kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam. Pemirsa, menang satu putaran ini terus digaungkan ketiga pasangan calon presiden dan juga wakil presiden. Ya, di atas kertas lembaga survei, pasangan Prabowo Gibran berpotensi menang satu putaran, namun Anies dan Ganjar juga masih berpeluang menemani Prabowo di putaran kedua. Menang Pilpres satu putaran semakin gencar digaungkan oleh ketiga paslon Capres-Cawapres. Awalnya Prabowo Gibran yang secara intens menggaungkan menang satu putaran. Sedangkan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud terlihat malu-malu. Namun pendukungnya terus menyuarakan menang satu putaran. Menggaungkan Pilpres satu putaran merupakan perang opini untuk membentuk persepsi publik bahwa mereka memiliki kekuatan elektoral yang besar. Hal itu juga melecut tim sukses agar bekerja secara maksimal. Ini juga bagian dari strategi untuk membangun kepercayaan diri bagi masing-masing kandidat, dan meskipun mereka sebenarnya paham memiliki data yang akurat posisi elektoralnya, elektabilitasnya seperti apa, tapi yang kedua diperlukan untuk membangun semangat tim sehingga dengan demikian bisa menggerakkan, menstimulus mesin-mesin politik untuk lebih optimal bekerja sehingga memiliki optimisme untuk menang dalam satu putaran. Realistiskah memenangkan Pilpres satu putaran? Untuk memenangkan Pilpres satu putaran, salah satu paslon harus mendulang suara minimal 50% plus 1 dan mendapatkan minimal 20% suara di separuh jumlah provinsi di Indonesia. Dengan prasyarat tersebut, salah satu paslon berpotensi memenangkan Pilpres satu putaran jika memiliki tingkat elektabilitas menonjol dibanding lawannya. Harus ada satu di antara tiga yang memiliki elektabilitas melampaui 45 bahkan 47 mendekati 50%. Itu syaratnya mutlak. 1 bulan menjelang Pilpres itu harus mendekati angka 50%. Sehingga ada potensi. Yang kedua, kontestan dua yang lainnya itu tidak boleh lebih dari 25% kalau memiliki kekuatan yang relatif imbang di antara dua itu. Nah, kalau misalnya satu ada yang di atas 25% seperti Megawati, Bu Mega di pemilu 2009, maka kandidat yang terakhir yang ketiga itu harus berada sekitar di bawah 15%. Artinya, syarat yang kedua, dua kandidat yang lainnya tidak boleh di atas 25%. Mengacu pada hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga pada bulan Desember, Prabowo Gibran memiliki elektabilitas di atas 45%. Prabowo Gibran 46,7%. Jadi ini sekaligus menegaskan ya, karena kemarin muncul rilis sebuah lembaga yang namanya mirip ya, dengan kami ya. Jadi ada banyak sekali orang yang tanya ke saya, itu apakah indikator surveinya Pak Prabowo Gibran sudah menyentuh 50% plus? Saya bilang itu indikator yang lain. Kami belum menemukan data Prabowo Gibran menyentuh angka 50%, ya belum sampai. Nah, peringkat kedua dan ketiga itu dalam margin of error ya. Saya ingatkan sekali lagi 2,9% margin of error kami. Jadi saya tidak tahu siapa yang unggul di antara Ganjar atau Anies. Jadi kalau misalnya tidak terjadi satu putaran, misteri Tuhan selain jodoh dan kematian adalah siapa pendamping Prabowo Gibran di putaran kedua. Itu kita belum bisa menebak sampai hari ini ya. Bisa Ganjar, bisa Anies. Tetapi peluang keduanya masih terbuka seandainya Prabowo Gibran gagal meraih 50% bersatu. Namun, bekal elektabilitas tersebut belum cukup untuk mewujudkan apa yang mereka gaungkan. Tingkat kepuasan rakyat pada kinerja Jokowi akan mempengaruhi elektabilitas Prabowo Gibran. Semakin tinggi kepuasan rakyat akan menjaga atau menaikkan elektabilitas mereka. Syarat mutlaknya tingkat kepuasan pada Pak Jokowi tidak boleh turun. Kalau turun, itu potensinya justru akan turun elektabilitasnya, berarti potensi satu putaran mengecil. Yang justru naik ada Anies Baswedan. Jadi yang harus dipikir, yang ini kerja utamanya justru ada di Pak Jokowi. Kalau tingkat kepuasannya naik, maka berpotensi akan menaikkan elektabilitas Prabowo Gibran. Yang kedua, Prabowo dalam konteks ini harus berhasil menjaga basis-basis masanya, basis pendukungnya di 2019 yang lalu, terutama seperti Jawa Barat, sebagian besar Sumatera. Itu Prabowo harus mempertahankan basisnya dan mengambil kembali basisnya yang sudah terlanjur bergeser ke Anies Baswedan. Sebagai cawapres dan putra Jokowi, Gibran juga punya PR
untuk memenangkan suara di basis-basis kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Kepastian Pilpres berlangsung 1 atau 2 putaran akan diketahui melalui rekapitulasi penghitungan suara pada 15 hingga 20 Maret 2024 nanti. Namun jika Pilpres harus digelar 2 putaran, maka akan ada tahapan Pilpres yang berulang, di antaranya pemungutan suara pada 26 Juni 2024. Sejumlah pihak menyatakan jika Pilpres berlangsung 1 putaran, maka akan ada penghematan dana APBN 17 triliun rupiah. Namun angka tersebut dinilai tak ada artinya demi menghasilkan Pilpres yang demokratis. Hanta menilai Pilpres 1 putaran maupun 2 putaran secara konstitusional sama saja. Namun Pilpres 1 putaran akan meminimalisir kontraksi politik di akar rumput serta menghindari transaksional di elit politik.